Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bob Merdeka Channel. Kali ini saya bakal berbagi tentang 7 langkah sukses bisnis MLM Tians One Vision ya. Buat yang belum kenal, saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici yang juga menjadi seorang praktisi di bisnis Tians. Alhamdulillah kebetulan sudah sampai di peringkat internasional Bronze Lion. Jadi ya cukup bisa gimana ya, cukup layak lah untuk bicara tentang hal ini. Dan sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan 7 langkah sukses ini itu di pertemuan yang namanya NDT ya, Network Development Training, baik secara offline ataupun online ya, tergantung pilihan grupnya masing-masing ya. Karena saya lihat sudah sudah masuk ke new normal ini, banyak orang yang berbeda pendapat mengenai new normal dan stay at home. Kalau saya orang yang stay at home ya, saya lebih apa ya, saya pribadi lebih memilih sehat ketimbang omset. Iyalah, karena kalau kita nggak sehat, omset juga nggak bisa diraih, kesuksesan pun tidak bisa diraih. Tapi ya banyak orang yang memahami new normal bener-bener sudah, nggak tahu ya, pandangan saya sih kayaknya kurang tepat. New normal dianggap seperti normal yang benar-benar seperti dulu, nggak pada pakai masker dan sebagainya, terus bikin pertemuan, bikin pelatihan di bisnis MLM TNC ini kayak biasa-biasa aja. Menurut saya kurang bijak lah ya. Nah, makanya balik lagi ke 7 langkah sukses, teman-teman sebenarnya bisa dapatkan di NDT. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke mentornya masing-masing atau orang yang merekomendasikan video ini. Teman-teman hadiri NDT baik online ataupun offline, tergantung mentornya masing-masing. Dan sebenarnya 7 langkah sukses juga sudah dibahas lebih mumpuni, lebih dalam, dan bisa diulang-ulang sama teman-teman di starter pack. Cuman ini saya bakal berbagi 7 langkah sukses di vlog kali ini dari pandangan saya ya, dari pandangan saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa bijak, jangan ambil konsultasi dari dalam vlog ya. Jangan, kalau biasanya kalau di pertemuan itu suka bilang jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Nah, sama teman-teman juga jangan ambil konsultasi dari vlog saya. Buat teman-teman yang bukan grup saya ya, karena kan saya yakin ini bisa diakses sama banyak grup yang lain ya, grup TNS yang lain atau grup MLM yang lain. Pastikan teman-teman konsultasi lebih dalam sama mentornya masing-masing. Oke, bicara tanggal 7 langkah. Langkah yang pertama teman-teman sudah tahu lah ya. Yang pertama adalah impian dan sikap positif. Nah, kenapa impian dan sikap positif ini adalah modal yang paling terbesar di bisnis ini? Kenapa dijadikan langkah pertama? Karena memang ini yang terpenting. Karena kalau misalnya teman-teman nggak punya langkah pertama ini, langkah kedua sampai langkah ketujuh dan semua yang harus dilakukan itu menjadi sia-sia, karena energinya itu di sini. Kalau teman-teman punya impian dan sikap positif, 95% menurut tulis Tandean ya, salah satu pakar di bisnis ini dan salah satu peringkat puncak di bisnis ini, dan beliau juga pembicara di Starter Pack ya. Beliau seorang legenda di bisnis MLM Tiens ya. 95% kalau kita sudah punya impian dan sikap positif, kita sudah 95% sukses di bisnis ini. 5% sisanya teknis. Teknis itu apa sih? Teknis itu yang berhubungan dengan latar belakang, yang berhubungan dengan skill, berhubungan sesuatu yang bisa dipelajari ya, sesuatu yang kalau kita sudah punya impian dan sikap, segala skill itu bisa dipelajari dan bisa diraih. Karena itu cuma tinggal belajar aja. Tapi impian dan sikap positif itu harus dimulai dari kita pribadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Impian dan sikap positif itu apa sih? Impian itu sesuatu yang kita inginkan tapi harus terwujud. Beda dengan keinginan. Kalau keinginan itu kita pengen, cuman ingin doang, tapi nggak harus terwujud. Contoh, saya pengen BMW warna merah misalkan, udah cukup spesifik tuh. Tapi kalau nggak dapat gimana? Ya nggak apa-apa, bisa mobil yang lain. Nah, itu bukan dream. Ya, ini contoh aja. Dreamnya ini dreamnya bersifat barang ya. Sebenarnya dream bisa apapun ya, yang cukup emosional. Cuman kalau bicara barang supaya lebih contohnya supaya lebih gampang aja. Nah, dan dream juga nanti teman-teman atau impian juga teman-teman bisa dapatkan di starter pack yang tadi saya bilang, dan datang ke NDT dan tanyakan ke mentornya masing-masing. Mungkin yang saya bisa bocorkan adalah kalau dream itu harus smart ya, harus mengandung 4 elemen ini ya, smart, specific, measurable, attainable, dan timetable. Apa itu semua? Teman-teman harus datang ke NDT dan tanyakan ke mentornya masing-masing ya. Karena ada tipsnya ya. 4 hal itu merangkum impian yang tepat ya. Oke. Berikutnya langkah yang kedua adalah sebagai user 100% atau pemakai produk, terutama ya produk-produk Tiens lah ya. Apalagi saran saya sih gunakan produk tuh
menjadi apa ya, sudah menjadi bagian dari hidup lah ya. Selama teman-teman sudah ada di bisnis Tians, sudah menjadi distributor Tians, sudah menjadi member Tians, rasanya kurang tepat kalau teman-teman vitaminnya atau suplemennya itu di luar Tians ya. Karena kita pengusaha, kita distributor, kita pebisnis Tians, masa nggak pakai produknya? Itu sama seperti saya punya Maichi makan keripik yang lain. Itu sangat aneh, dan pasti konsumen saya, pelanggan saya, semua stakeholder saya mempertanyakan produk saya bagus atau enggak. Sama juga seperti teman-teman, misalkan teman-teman punya dealer BMW gitu ya. Ini contohnya dari tadi BMW ya. Teman-teman punya dealer BMW tapi pulang dari dealer BMW nyetirnya nyetir Mercy, kan aneh ya. Pasti semua orang yang beli ke dealer Anda itu pasti mempertanyakan ini BMW bagus nggak gitu ya. Jadi semua pengusaha pasti pakai produk 100%. Sama dengan Tians, teman-teman pasti pakai produknya. Dan yang terpenting sebenarnya dari pakai produk itu menjaga aset yang paling terpenting, yaitu diri kita sendiri, kesehatan kita pribadi. Ya, kalau kita sehat, mudah sekali untuk membangun bisnis ini. Dan itu menjadi testimoni pribadi. Makanya saya pribadi dari sejak awal itu pakai produknya benar-benar 100%. Udah diganti semua suplemen yang sebelum saya bisnis Tians, suplemennya diganti semua dengan Tians. Sampai hari ini bahkan semua saya coba produknya. Ya, bahkan sampai Diakon untuk diabetes pun saya minum walaupun saya nggak punya masalah diabetes. Dicoba karena saya pengen tahu rasanya seperti apa, kerasa di badan seperti apa, jadi saya bisa bercerita dengan mudah ke orang-orang lain. Jadi ini langkah yang kayaknya sepele tapi seringkali nggak dilakukan. Fokusnya cuma jualan, tapi juga jualan, rekrut, tapi nggak dipakai produknya. Padahal produk ini salah satu yang paling penting ya, karena dengan produknya kita pakai bakal mempermudah membangun bisnis ini, mau jualan mau rekrutmen. Oke. Baiknya teman-teman di awal pakai produknya 2-3 produk setiap bulan dan gonta-ganti ya. Saran saya seperti itu. Jadi misalkan bulan ini pakai kalsium plus teh, bulan depan coba lagi yang lain, Renov plus Mooncourt, bulan depannya coba ganti lagi Vitaline dengan zinc misalkan, sampai semuanya keputar. Anda punya testimoni dari semua macam produk. Oke, itu langkah kedua. Langkah ketiga selanjutnya adalah buat daftar nama tertulis, teman-teman. Sekarang banyak kemudahan di smartphone, iCloud dan sebagainya, data backup, tapi seringkali kalau kita crash datanya, kita nggak tulis, sayang banget ya. Jadi tulis, benar-benar bikin buku ya, buku dimana daftar nama itu ditulis. Bahkan semua leader-leader yang mencapai peringkat puncak, setahu saya semuanya ditulis. Bahkan seorang Louis Tandian yang sanguinis koleris sekalipun, yang tidak rapih lah secara pendataan, beliau pun menulis daftar nama di awal karirnya. Jadi benar-benar harus ditulis. Ya udah, ikutin aja, benar-benar harus ditulis ya, daftar nama itu harus ditulis. Daftar nama itu artinya orang-orang yang kita tuju untuk kita prospek, untuk kita jadikan bahan membangun bisnis ini bersama-sama. Dan poin kedua adalah jangan dipilih-pilih, tulis aja dulu, jangan berpikir loncat ke tahap berikutnya. Wah ini kayaknya nggak akan join, wah ini kayaknya begini, wah udah kayak dukun ya. Jangan, karena itu nanti langkah berikutnya, itu langkah follow up. Nah langkah yang ketiga, jangan berpikir apa-apa, tulis dulu aja semua. Dan ini potensinya teman-teman. Coba sembari nonton vlog ini, teman-teman coba tulis ya, coba tulis daftar namanya dari teman ya. Coba nih sekalian ya, saya pandu nih, teman SD, SMP, SMA, teman kuliah kalau yang kuliah, teman kerja kalau Anda pindah-pindah kerja pasti punya teman-teman yang berbeda, teman lingkungan, teman se-RT, se-RW, teman sehobi. Anda hobi bulu tangkis, Anda hobi basket, hobi futsal, pasti ada teman-temannya. Itu baru dari teman. Nah coba coba daftar nama dari keluarga, adik, kakak, sepupu, ayah, ibu. Keluarganya ibu kan pasti ada paman, ada bibi, anaknya juga siapa. Nah terus dari keluarga ibu punya adik berapa, punya kakak berapa, dari keluarga nenek, dari keluarga kakek, banyak teman-teman ya. Kalau mau diulik sebenarnya teman-teman sekarang sembari berjalan udah 1 menit 2 menit nih, saya yakin teman-teman punya daftar nama lebih dari 50, bener ya. Kalau lebih dari 50 ya apalagi 50 aja teman-teman. Anda teman-teman bayangkan ya yang nonton vlog ini, 50 daftar nama. Kalau teman-teman yang Anda tulis itu 50 itu masing-masing menulis 50 daftar nama lagi, sudah 2550 nama. Anda kebayang betapa besarnya potensi bisnis ini hanya dari 50 daftar nama. Ya, kemudian 50 daftar nama itu kan hanya dalam waktu berapa menit. Bagaimana kalau teman-teman meluangkan waktu 1-2 jam atau seharian penuh ya, sambil ngopi, sambil menuliskan benar-benar siapa saja yang Anda kenal dalam hidup. Pasti keluar ribuan orang.
ya itu terlalu ekstrim, mungkin keluar 400-500 orang lah ya. Standarnya dari data statistik, orang yang sudah 17 tahun ke atas itu pasti punya teman ya, kalau ditulis semuanya itu lebih dari 300 daftar nama, minimalnya 300 daftar nama ya. Dan bayangkan teman-teman, dari ratusan dan ribuan daftar nama yang dikumpulin itu, kita hanya butuh 2 orang yang siap untuk berjuang bersama-sama untuk sampai ke passive income 260 juta per bulan di bisnis MLM Tians. Kalau ingin jadi diamond ya cuman 5 orang, jadi gold lion ya cuma 4 orang, dikit banget dari ribuan orang itu. Jadi potensi bisnis ini itu besar sekali kalau teman-teman bangun bisnis dengan tepat ya. Jangan dilewat nih langkah daftar nama ini ya. Dan teman-teman bisa lebih dalam tentang daftar nama di sini ya, di starter pack. Ada panduannya tuh, ada FA, ST ya, dan SP, skala prioritas. Apa itu semua? Beli starter pack dan datang ke NDT. Oke. Itu daftar nama. Nah, terus setelah daftar nama ditulis, terus diapain? Dibikin appointment, dibikin janji temu. Nah, teman-teman ingat tujuan dari janji temu. Ini udah masuk langkah 4 ya. Langkah 4 adalah membuat janji temu, membuat janji untuk ketemu. Nah, janji ketemu ini tujuannya adalah untuk ketemuan, bukan untuk menjelaskan bisnis ini. Janji ketemuan, kalau teman-teman yang bergerak secara offline, otomatis teman-teman ketemu ya, di rumah kah, di kafe kah, di sekolah kah, di kampus kah, di tempat kerja dan sebagainya. Itu yang offline. Yang online juga bisa tetap dijalankan ya, sama seperti saya sekarang 6 bulan terakhir saya membangun bisnis secara online ya. Janji temunya adalah di sebuah tempat yang bernama WhatsApp, sebuah tempat yang bernama YouTube, sebuah tempat yang bernama Zoom dan Instagram dan sebagainya. Jadi tetap bisa berjalan di sini walaupun tanpa tatap muka langsung ya. Ini membuktikan bahwa bisnis MLM ini luar biasa ya, bisa berjalan tanpa tatap muka. Saya baru sadar karena wabah COVID ini ya, salah satu berkah dari COVID ini mengajarkan banyak hal lah tentang bisnis ini tuh. Gila sekali bisnis MLM ini bisa dijalankan dengan tanpa tatap muka, itu luar biasa, dan bisnisnya bergerak sangat eksponensial ya. Itu appointment. Jadi tujuannya ingat, membuat ketemu untuk di satu tempat atau di satu waktu, baik secara online ataupun offline, untuk mendengarkan bisnis ini. Jangan langsung ditembak untuk menjelaskan lewat chattingan ya. Jangan. Sebisa mungkin untuk voice call, voice call atau video call atau Zoom meeting. Pokoknya tatap mukanya secara online pun bisa, tapi intinya jangan lewat chatting. Kurang maksimal ya, dan jangan terpancing untuk menjelaskan bisnis ini hanya lewat ketik-ketikan, lewat chatting di WhatsApp, di Facebook, di mana. Jangan. Sebisa mungkin bikin kontak ya, bikin kontak dengan video call, atau kalau offline mah ya langsung ketemu langsung ya. Oke. Kemudian, nah ini baru masuk ke langkah kelima. Setelah bikin janji ketemu, udah deal mau ketemunya kapan, mau meeting online-nya kapan, mau meeting offline-nya kapan, hari apa, jam berapa. Nah, teman-teman lakukan presentasi. Presentasi itu sebenarnya bahasa kerennya ini langkah kelima. Langkah kelima itu presentasi. Padahal bahasa sederhananya itu cerita aja, cerita mengenai bisnis dan produk ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dan cerita apa yang teman-teman rasakan dari sisi produk atau sisi bisnis. Teman-teman bisa lebih dalam lihat vlog saya yang presentasi efektif ya, cara presentasi efektif di bisnis MLM Tians. Itu ada vlog saya yang sebelumnya, teman-teman lihat. Dan presentasi itu tujuannya itu memberikan informasi, bukan tujuannya join. Ingat ya. Jadi jangan patah hati, jangan baper ketika di presentasi orangnya nggak mau. Loh, kita kan hanya memberikan informasi. Ya, jadi tujuannya itu bukan join atau beli produk. Tujuannya adalah memberikan informasi. Kalau mereka join atau beli itu sudah bukan urusan kita, itu sudah urusan hati mereka. Siapa yang punya hati mereka? Ya Allah. Yang membolak-balikkan hati mereka ya Allah. Kita tugasnya adalah presentasi sebanyak mungkin, ikhtiar sebanyak mungkin. Soal hasil itu sudah bukan ranah kita, sudah bukan bagian kita. Sebanyak mungkin presentasi ada, bisa one on one, bisa meeting banyakan, bisa 3-5 orang. Kalau offline berarti bisa home meeting, bisa cafe meeting, bisa school meeting, bisa kampus meeting dan sebagainya. Bisa juga presentasi secara massal bentuknya ya, lewat Zoom meeting bisa puluhan orang, bisa ratusan orang, bisa ribuan orang, bahkan secara offline ataupun online. Jadi presentasi bisa macam-macam. Tapi yang mana yang paling bagus menurut saya, bagus-bagus aja semuanya ya. Dari one on one banyak orang yang ketemu leader, dari home meeting pun banyak yang ketemu leader. Jadi manfaatkan semuanya, dan teman-teman bisa tahu bagaimana presentasi standarnya seperti apa. Teman-teman balik lagi, beli starter pack dan datang ke NDT baik online ataupun offline ya. Ini saya bahas bukan lebih ke teknis, tapi pandangan saya tentang dari langkah ke langkah ini sebenarnya apa sih esensinya gitu ya. Oke, nah balik lagi,
Kesimpulan di langkah kelima representasi adalah esensinya adalah memberikan informasi bukan join. Nah, langkah keenam barulah ini. Kita mulai berpikir tentang bagaimana caranya supaya mereka bisa join, bisa beli dan mengerti bisnisnya lebih dalam. Langkah yang keenam yaitu follow up. Setelah dipresentasi, pastikan kita follow up atau tindak lanjuti. Ya, tindak lanjuti itu artinya menanyakan apa yang sudah dipresentasi di sebelumnya. Kalau bisa Anda follow up langsung setelah presentasi, langsung follow up, gimana nih apa yang saya tadi jelasin, apa yang tadi saya ceritain, kamu lebih tertarik ke produknya atau bisnisnya? Nah, kalau mereka tertarik ke produknya, udah kita bahas tentang produknya. Kalau tertarik ke bisnisnya, kita bahas tentang bisnisnya, kaitkan dengan kebutuhan mereka, kaitkan dengan passion mereka, kaitkan dengan dream mereka, kaitkan dengan masalah-masalah mereka. Jadikan TNS ini adalah solusi dari masalah kesehatan mereka atau solusi dari masalah finansial mereka. Ini bagian follow up. Nah, follow up bagaimana Pak supaya bisa join ataupun beli produknya dan sampai ke closing? Sebenarnya ini bicara tentang jam terbang. Ya, kemudian prospeknya juga harus tetap banyak supaya hasilnya banyak. Ya, jadi tidak ada tips khusus yang memang pasti 100% closing. Tidak ada, ya, tidak ada ilmunya. Saya mau dari Anthony Robbins sekalipun, dari Meridiana, dari siapapun, tidak ada. Sejauh ini, ya closing itu tetap bicara jumlah banyak. Ya, tapi sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan skill, mempertajam skill tentang follow up itu dengan tanyakan ke mentornya masing-masing. Mungkin teman-teman bisa juga nonton Bob Merdeka channel ini terus, ya, dengarkan audionya juga bisa, ya. Tapi sebenarnya saya pribadi bisa dapat skill follow up itu ya dari pertemuan dan dari upline, dari konsultasi ke mentor. Terutama ada NetP juga, ada pertemuannya yang membahas tentang follow up ini yang bernama NetP mengatasi kendala, mengatasi kendala 13 kendala tentang bis MLM. Orang nggak join itu 13 kendala, ya kendalanya itu lagi. Mungkin suatu waktu saya bakal bahas juga ya, kalau waktunya cukup dan lagi semangat saya bakal bahas juga ya. Sebenarnya kendalanya itu lagi ya. Intinya adalah kalau follow up itu kita menanyakan apa yang mereka inginkan lebih dalam ya, karena follow up itu ibarat kita seperti panen lah ya. Kalau presentasi itu seperti nanam, kita berikan info, cerita. Nah, follow up ini sudah ke panen, narik hasilnya. Mereka join, mereka beli produk, mereka aktif. Ya, follow up itu bahkan ada beberapa step sampai mereka aktif menjadi leader seperti kita ya. Jadi esensi follow up adalah sebenarnya menindaklanjuti. Mereka bergabung, aktif, jadi konsumen atau pelanggan, atau mungkin nggak aktif, nggak, bahkan join juga nggak. Mereka mungkin nggak mau join. Nah, kalau bicara follow up, itu kita tetap follow up mereka, walaupun mereka nggak join. Maksudnya apa? Kita tetap menjaga hubungan, keep kontak. Karena suatu saat, di masa yang berbeda, di waktu yang berbeda, di timing yang berbeda, bisa saja berbeda hasilnya. Mungkin mereka akhirnya positif sama bisnis ini. Mungkin akhirnya tergerak untuk menjalankan bisnis ini. Saya banyak sekali orang yang sudah saya presentasi 3 tahun sebelumnya baru join. 5 tahun sebelumnya baru join. Ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun baru aktif. Kita nggak pernah tahu. Yang penting adalah kita jaga hubungan terus. Bahkan Eric Worre bilang, esensinya bisnis MLM adalah membangun jaringan informasi, membangun jaringan pertemanan. Mereka join gak join, yang penting teman kita, yang penting mereka ada di dalam lingkaran pertemanan kita. Jadi ketika mereka nggak join, jangan dimusuhin teman-teman. Ketika mereka nggak join, ya udah, itu hak mereka. Suatu saat mungkin mereka butuh produknya, suatu saat mungkin mereka butuh bisnisnya, tapi kita nggak pernah tahu ya. Dan teman-teman juga bisa terus konsultasi sama mentornya masing-masing. Banyak kok dari pelanggan akhirnya aktif jadi leader, itu banyak sekali. Skillnya, follow up-nya itu memang ada teknik-teknik tertentu yang memang teman-teman harus pelajari lebih dalam dari pengulangan ke pengulangan. Sering-sering datang ke pertemuan. Nah, ini masuk ke langkah yang ketujuh nih ya. Gunakan alat bantu. Jadi, supaya follow up-nya benar ya. Sebenarnya 7 langkah sukses ini nyambung semua. Makanya harus dilakukan ke 7-7-nya, jangan satu-satu ya. Nah, langkah yang ketujuh nyambung juga dengan bagaimana supaya presentasinya lebih bagus, supaya follow up-nya lebih tajam. Anda sering-sering pakai alat bantu. Alat bantu itu ada buku, CD, dan pertemuan. Starter pack termasuk alat bantu. NetP termasuk alat bantu karena ini CD audio positif, teman-teman beli dan ulang-ulang terus ya. Terus buku, ada buku wajib pertama nih ya, Dale Carnegie dan David Jesworth. Baca berulang-ulang ya. Ini alat bantu. Wah Pak, jadi berat. Kalau berat pasti namanya alat berat. Okay. Ini namanya alat bantu, berarti teman-teman bakal membantu bisnis Anda. Kemudian
Kita bahas yang buku dulu ya. Yang buku ini penting karena ini Anda pengen punya dream yang tepat, punya sikap positif. Ya, Anda baca buku ini supaya lebih tajam tentang melakukan 7 langkah ini. Jadi kita merekomendasikan Business Tiens atau One Vision, lembaga support sistemnya, sudah menyarankan buku ini sudah dengan alasan yang kita pikirin dalam-dalam gitu. Ya, buku ini tentang impian, tentang bagaimana kita berpikir besar dan berjiwa besar. Ya, semua ada di sini. Ya, bagaimana kita harus punya alam pikiran yang tepat dan kenapa harus seperti itu? Ada di sini. Terus, bagaimana cara follow up? Bagaimana cara presentasi yang tepat? Di sini ada, ya. Dalam energy itu intinya ada semua. Bagaimana prospecting supaya prospeknya banyak, supaya kenalannya banyak, supaya lingkaran pertemanannya banyak, di sini juga ada, ya. Jadi sudah ada lagi semuanya gitu. Kemudian Netpi dan Starter Pack kenapa harus beli dan kenapa harus langganan Netpi? Ini semua sudah ada dasarnya. Kenapa dibuat ini semua? Bukan main-main gitu One Vision bikin supaya rame aja gitu. Enggak, supaya Anda sukses teman-teman. Dan alat bantu yang paling maksimal adalah pertemuan, baik online ataupun offline. Ya. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadir. Itu doktrinnya ya. Ya, ini menurut saya doktrin positif karena satu webinar Anda kelewat, satu pertemuan Anda kelewat yang direkomendasikan sama mentor Anda, sama upline Anda kehilangan satu momentum, Anda kehilangan satu ilmu. Dan menurut saya itu yang membuat Anda berbeda dengan orang yang hadir. Karena orang yang hadir ilmunya dapat, semangatnya dapat, antusiasmenya dapat, makanya dia bakal melaju lebih banyak. Sejauh saya membangun bisnis MLM Tiens di One Vision 6 tahun kurang lebih, saya nggak pernah absen pertemuan. Ya, yang offline ya, ketika masa pandemi belum ada nih, nggak pernah, kecuali saya keluar negeri ya karena reward dari Tiens atau karena saya ada urusan Maici dipanggil sama pemerintah gitu ya, jadi pembicara atau gimana. Kemudian atau mungkin seperti waktu pas lahiran anak saya ada sesuatu yang terjadi, saya harus ke rumah sakit karena istri saya melahirkan atau apa. Ya itu alasan-alasan yang memang ya nggak mungkin saya datang ke pertemuan. Tapi kalau cuman panas dingin sedikit, flu sedikit, demam sedikit, saya datang ke pertemuan walaupun pusing, walaupun demam, tapi datang ke sana semangat, entah kenapa pulang malah sehat. Ya, saya pribadi mendapatkan banyak asupan positif dari pertemuan, dan orang lucunya menghindari pertemuan. Memang bisnis ini bukan bisnis pertemuan, tapi bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Paham ya? Jadi bisnis ini memang bukan bisnis pertemuan. Ini bisnis MLM itu bukan bisnis yang terus pertemuan, enggak. Tapi sejauh yang saya tahu, orang yang sukses di bisnis ini pasti membangun pertemuan, pasti membangun jaringan dengan pertemuan. Karena dengan pertemuan kita bisa menduplikasikan banyak hal. Kalau Anda masih sekarang jaringannya baru 1, 2 orang, 3 orang, atau baru seorang diri, mungkin nggak akan kerasa, udahlah jualan mah gaya gua aja, ngerekrut mah gaya gua aja, nggak perlu pakai pertemuan, ngapain sih ngumpul-ngumpul sama upline, itu ya nggak jelas lah, nggak penting, mau webinar online, mau offline, udahlah nggak perlu lah, nggak penting. Dan apa yang dibahas juga kayaknya itu lagi kan, diulang lagi, mungkin Anda bosan, jengah, jenuh. Tapi teman-teman, kalau Anda baru seorang diri, 2 orang, 3 orang mungkin bosan. Tapi bayangkan kalau Anda sudah punya grup ratusan orang, ribuan orang, gimana Anda kontrolnya? Semua orang, ratusan orang, ribuan orang itu, kalau Anda nggak menduplikasikan 7 langkah sukses ini dan hadirkan mereka ke pertemuan, Anda bakal latih mereka satu persatu. Mungkin sekarang belum kerasa, nanti kalau sudah ribuan orang deh, PR banget. Tapi kalau Anda sudah duplikasikan sejak awal, Anda sudah maniak dengan webinar, dengan maniak dengan pertemuan, dengan sistem, dengan 7 langkah sukses ini, udah beres. Anda punya grup ribuan orang, gampang. Kita ketemu di pertemuan, kita ketemu di webinar, kita ketemu di OP. Ya. Nah, pertemuan-pertemuan yang ada di bis ini, ada OP, ada NDT, ada VS, ada CM, ya, ada core meeting, ada core producer meeting, itu yang dasar-dasarnya. Nanti ada Royal Weekend, ada Crown Live yang sudah mulai ke menengah ya, sudah mulai ke level leader, advance. Intinya sebenarnya pertemuan yang makin sulit syaratnya, berarti pertemuan makin eksklusif dan artinya teman-teman makin passive income dan makin gede bisnisnya. Ya. Justru kalau pertemuannya ada syarat dari apa yang Anda kejar. Karena kalau syaratnya Anda nggak bisa raih, bagaimana syarat-syarat yang nanti makin susah. Jadi mulai terbiasa dengan syarat-syarat, salah satunya mungkin nanti kalau Anda sudah join, yang paling biasa ada itu Anda harus segera hadir ke NDT, kemudian hadir ke core meeting. Ya, Anda harus segera core producer meeting, bahkan nanti ada CPM. Ikutin syarat-syaratnya, kejar pertemuan bersyarat, karena kalau pertemuan umum semua orang bisa hadir, tapi kalau pertemuan bersyarat ya ada syaratnya. Tapi sebisa mungkin jadikan tantangan, bukan menjadi beban. Nah,
Itu 7 langkah sukses yang bisa saya bagikan hari ini di video vlog kali ini. Dan teman-teman, kuncinya sebenarnya dari 7 langkah sukses itu semua ini berkaitan nih ya. Kalau Anda jarang menggunakan pertemuan atau menggunakan alat bantu, artinya yang Anda follow up sedikit. Kalau yang follow up-nya Anda sedikit, artinya Anda presentasinya sedikit. Presentasinya sedikit, otomatis berarti buat janjinya sedikit. Nyambung semua nih. Anda buat janjinya sedikit, otomatis karena daftar namanya sedikit. Kenapa daftar namanya sedikit? Karena Anda pakai produknya juga sedikit. Kenapa Anda pakai produknya sedikit? Otomatis karena Anda impiannya nggak besar, impiannya kecil. Jadi semua ngaruh nih. Kalau impian Anda besar, Anda bakal mau melakukan pakai produknya. Anda bakal beli produknya, Anda bakal ceritakan produknya, Anda bakal bikin buat daftar nama yang banyak. Daftar nama nggak banyak pun, kalau misalkan contoh Anda orang perantau, Anda misalkan di Bandung, tapi sebenarnya Anda ini orang dari Sumatera gitu. Nggak punya teman di Bandung, Anda bakal punya teman di Bandung karena Anda pengen membangun bisnis ini secara besar. Bahkan Anda di Bandung sekalipun, walaupun Anda adalah perantau dari Sumatera, dari Padang misalkan, Anda bakal tawarkan bisnis ini sama orang di Padang lewat WhatsApp call, lewat video call, lewat Zoom dan sebagainya. Karena impian Anda besar. Nah, jadi esensi dari bisnis ini sebenarnya langkah pertama Anda kalau sudah kuat, seperti Pak Louis Tanden katakan, dan seperti apa yang saya paham Tribiguna katakan, kalau impian Anda besar, impian Anda sudah benar-benar positif dengan sikap Anda positif, Anda sudah sukses 95% di bisnis. 5% itu teknis. Langkah kedua sampai ketujuh itu teknis. Teknis yang bisa dipelajarin dan diulang-ulang terus, Anda bakal sukses. Tapi kalau Anda nggak punya impian, udah nggak akan beres. Ya. Kalau impian Anda besar, Anda bakal lakukan banyak semuanya di elemen-elemen berikutnya ya. Anda bakal pakai produk setiap bulan, Anda bakal punya daftar nama banyak, daftar nama sedikit pun Anda bakal memperbanyaknya dengan berkenalan lewat online, lewat offline. Anda bakal buat janji lebih banyak, presentasi lebih banyak, follow up lebih banyak, dan Anda bakal membangun pertemuan, membangun bisnis ini lewat pertemuan, lewat alat bantu, menggunakan alat bantu, buku, CD, dan pertemuan itu bakal ekstrim luar biasa banyak. Ya, semua jumlah banyak ini Anda bakal lakukan kalau Anda punya impian besar. Makanya sebenarnya esensi dari 7 langkah bisnis, 7 langkah sukses di bisnis ini menurut saya langkah pertama, impian Anda. Jadi temukan dream Anda, temukan passion Anda, temukan hasrat Anda, keinginan Anda yang terdalam yang harus terwujud. Kalau Anda sudah dapatkan itu, Anda bakal sukses di bisnis ini dan melakukan 7 langkah sukses ini berulang-ulang. Sampai hari ini pun saya dan upline saya lihat ya 7 langkah sukses ini dilakukan terus. Makanya bisnisnya bertumbuh dan terus bertumbuh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan lebih dalamnya tentang 7 langkah sukses Anda beli starter pack. Kebalik. Dan Anda hadir ke NDT dan konsultasi sama mentor-mentor Anda atau orang yang merekomendasikan video ini. Lakukan 7 langkah sukses. Ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Saya doakan teman-teman sukses di bisnis MLMTians ya. Kita sama-sama meraih passive income, residual income di bisnis ini.